Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjut ke bagian keempat dari maf'ul. Setelah sebelumnya maf'ulun bihi itu adalah apa yang dikerjakan. Kemudian maf'ulun fihi itu adalah kapan dan di mana. Maka kita berpindah ke maf'ul yang berikutnya. Namanya adalah al-maf'ulu lahu, atau kalau mau panjangnya al-maf'ulu li ajlihi. Apa itu maf'ulun li ajlihi? Maf'ulun li ajlihi itu adalah keterangan untuk alasan dan tujuan. Keterangan alasan dan keterangan tujuan. Oke, tunggu, saya mau matikan. Sudahkah? Sudah. Al-maf'ulu lahu atau maf'ulu li ajli, yang artinya adalah keterangan tujuan. Belum. Tujuan atau keterangan alasan dari sebuah perbuatan. Jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan dan ada tujuan dan alasan untuk perbuatan tersebut, maka kita namakan tujuan dan alasan tersebut sebagai al-maf'ulu lahu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jika kita tadi sudah belajar terkait dengan masdar, dan bahwasanya masdar itu adalah kata benda yang diambil dari kata kerja. Lalu penggunaannya untuk apa ya? Penggunaannya ya di sini ini. Penggunaannya adalah untuk dijadikan sebagai al-maf'ulu lahu. Contohnya seperti ini. Salah. Contoh, adkhulu al-fasla atau adkhulu al-maktaba. Ini aja, adkhulul fasla saja. Aku masuk kelas. Nah, siapa? Aku sedang apa? Sedang masuk. Apa yang dimasuki? Yang dimasuki adalah kelas. Nah, tujuannya apa ya masuk kelas itu? Ketika kita bilang tujuannya adalah untuk belajar, maka kata untuk belajar kita bisa gunakan maf'ulu lahu. Dan untuk membuat sebuah maf'ulu lahu itu kita perlu membuat masdar dari kata kerja itu. Misal tujuannya adalah untuk belajar. Belajar kata kerjanya ta'allama ya ta'allamu. Dia 5 huruf diawali dengan ta, maka masdarnya adalah dhammah di huruf sebelum akhir. Kita katakan adkhulul fasla ta'alluman. Ta'alluman. Kurang tasdid, tapi nggak kelihatan tasdidnya nanti. Oke, mari kita amati. Al-khulul fasla ta'alluman. Aku sedang masuk kelas, tujuannya adalah untuk belajar. Jika kalian amati kata ta'alluman, maka ta'alluman di sini adalah sebuah masdar dari kata kerja ta'allama ya ta'allamu. Ta'allum. Maka ketika ada masdar kemudian kalian sertakan dalam kalimat dan berharokat fathah di akhir seperti ini, menunjukkan sebuah tujuan dari perbuatannya, maka kita namakan maf'ulun lahu. Kenapa kamu masuk? Masuknya adalah karena untuk belajar. Maka belajar ini adalah maf'ulun lahu. Dan nanti ketika menerjemahkannya, kita awali dengan kata untuk atau kata karena. Contoh, adkhulul fasla, aku masuk kelas itu. Ta'alluman berarti untuk, ada awalan untuknya. Untuk apa? Untuk belajar.
sudah otomatis ada kata untuknya, ada untuk belajar. Nah, contoh lain misal ghaba yaghibu, tidak hadir. Ghaba Ammar, safara. Safaron. Ghaba Ammar safaron. Si Ammar itu tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Apakah ada tujuan dan apakah ada alasannya? Ada. Alasannya adalah safaron, karena dia bepergian. Maka kata safaron itu adalah sebuah masdar yang diambil dari kata kerja safara yusafiru, musafara. Atau kita ganti misal biar yang lebih dapat masdarnya. Masdar dari kata kerja sabaqa yusabiku, kita bilang musabaqa. Ghaba Ammar musabaqatan. Si Ammar itu tidak masuk kelas. Nah, sebabnya apa? Alasannya apa? Ketika alasannya itu adalah lomba, maka kita katakan lomba ini sebagai maf'ulun lahunya. Dan nanti ketika nerjemahin kita bisa tambahkan kata karena. Karena apa dia nggak hadir? Susah. Karena lomba. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih, syaratnya apa ya untuk menjadi sebuah maf'ulun lahu? Syaratnya adalah 1. Kita tulis. Maf'ul lahu itu adalah sebuah masdar. Harus masdar dari sebuah kata kerja. Kemudian syarat yang kedua adalah dia tidak diawali dengan huruf jar. Karena semua maf'ul normalnya memang tidak diawali dengan huruf jar. Ketika sudah diawali dengan huruf jar, namanya bukan maf'ul lagi, tapi menjadi isim majrur. Misal kita katakan seperti ini, arkhulul fasla ta'alluman. Tapi kalau kalian katakan ya seperti ini, lit ta'allum. Arkhulul fasla lit ta'allum. Aku masuk kelas untuk belajar. Untuknya dengan kata li. Apakah kata li ta'allum ini menjadi maf'ul lahu? Kita katakan tidak, dia bukan lagi menjadi maf'ulun lahu, melainkan dia menjadi ismun majrur. Apa yang menyebabkan dia menjadi ism majrur? Karena dia sudah diawali dengan huruf jar, yaitu huruf li. Maka tidak lagi menjadi maf'ulun lahu, walaupun artinya juga sama-sama untuk belajar. Bedanya untuknya memang menggunakan li, bukan karena masdarnya. Ini juga sama, ghaba Ammar musabaqatan. Jika kalian katakan al-lil musabaqah, maka lil musabaqah di sini dia tidak lagi menjadi maf'ulun lahu, melainkan menjadi ismun majrur. Kenapa? Karena dia sudah diawali dengan li. Nih, li. Ini yang membedakan antara ismun majrur dengan maf'ul lahu, karena semua maf'ul memang normalnya tidak diawali dengan huruf jar. Jadi kalau ingin menanyakan dan keluar maf'ul lahunya, kita bisa tambahkan di sini. Jika maf'ul fihi itu adalah kapan dan di mana, untuk maf'ul lahu itu adalah salah. Untuk apa atau karena apa? Karena apa? Nah, ini adalah yang maf'ul lahu. Syaratnya cukup mudah. Syaratnya adalah 1 masdar, yang kedua tidak diawali dengan huruf jar. Ini yang maf'ul lahu.
Berikutnya adalah maf'ulun ma'ah atau keterangan kebersamaan atau hal yang sedang membersamai dan mengiringi sebuah perbuatan. Kita ganti judulnya karena itu hampir mirip dengan maf'ul lahu. Al-maf'ul ma'ah, keterangan, kita tulis ini juga kebersamaan misal. Net salah lah. Apa itu keterangan kebersamaan? Al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah adalah sebuah hal atau sebuah momen, sebuah kejadian yang sedang membersamai perbuatan atau yang sedang mengiringi sebuah perbuatan. Contohnya seperti apa? Dan apakah dia juga masdar juga? Sama, dia juga masdar atau bukan masdar juga bisa sebenarnya. Dia lebih umum lagi daripada al-maf'ul lahu. Contoh seperti ini, adkhulul fasla wa radinal jaras. Aku masuk kelas wa radinal jaras. Nah, mana ya yang dikatakan maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah ada pada kata ronin. Ronin itu bukan bahasa Jepang, ronin warrior, bukan. Itu adalah bahasa Arab yang artinya dering. Dering. Ya, salah. Dering. Arkhulul fasla wa raninal jarus. Aku masuk kelas. Nah, masuk kelasnya itu diiringi atau bersamaan dengan apa ya? Ketika yang membersamai itu adalah sebuah dering bell, maka kita katakan dering itu adalah maf'ul ma'ah. Labelnya nih apa ya? Bel karena dia adalah merinci kata dering tersebut, maka kita namakan mudhaf ilaih, perinci. Ini artinya adalah bel. Kok bisa kita katakan dia itu bersamaan dengan, emang dari mana ya? Sebuah maf'ul lahu itu mempunyai ciri khas. Ciri khasnya adalah huruf waw yang berada di awalnya. Setiap maf'ul ma'ah itu mempunyai syarat. Syaratnya adalah kita tulis di sini. Syarat yang pertama dia isim, satu kata. Kemudian syarat yang kedua tidak diawali harfu jar, tentu karena sebuah maf'ul ma'ah justru harus bukan harfu jar tapi diawali dengan harf waw, huruf waw. Yang waw ini artinya adalah bersamaan dengan atau diiringi dengan. Arkhulul fasla wa raninal jaras. Nah, wawunya ini loh yang artinya adalah bersamaan dengan atau diiringi dengan. Contoh lain nih, misal kita bisa katakan misal seperti ini. Ta'allam, salah. Yosh. Ta'allamna an-nahwa wa du'a al-um. Kami belajar nahwu wa du'a al-um, diiringi dengan doa ibu. Nah, kata doa di sini adalah sebuah maf'ulun ma'ahu. Mengapa ya? Karena dia doa itu adalah yang sedang mengiringi pembelajaran. Maka doa itu yang menjadi maf'ulun ma'ahu atau hal yang sedang mengiringi perbuatannya. Ini doa. Jika kalian lihat doa di sini itu adalah sebuah masdar dari da'a yad'u. Ta'allamna wa du'a al-um. Ini artinya adalah kami telah belajar nahwu wa du'a, diiringi dengan doa kedua orang tua. Jadi huruf wawu ini yang artinya adalah diiringi dengan. Jika sebelumnya kita sudah belajar huruf wawu dengan banyak makna, wawu yang paling awal dulu kita fahami bahwasanya wawu artinya adalah demi, seperti wallahi, wadduha, wal asri dan semacamnya. Jika wawu artinya adalah setelahnya itu
wawu yang artinya demi, maka setelahnya isim majrur. Kemudian ada wawu yang artinya dan. Aku dan dia sama-sama pergi ke masjid misal. Maka dan itu adalah huruf ataf, setelahnya menjadi ma'tuf. Wawu yang ini adalah wawu yang artinya bersamaan dengan atau diiringi dengan, maka setelahnya maf'ulun ma'ah. Dan nanti masih ada wawu yang lainnya yang akan kita pelajari. Oke, mungkin cukup simpel. Dan hal-hal yang bisa membersamai itu cukup banyak. Mungkin dering bell, mungkin adzan, bisa jadi gempa bumi, bisa jadi banjir. Misal aku tidur bersamaan dengan banjir. Misal, boleh-boleh aja. Aku berangkat sekolah bersamaan dengan terbitnya matahari, bisa juga dijadikan sebagai maf'ulun ma'ah. Dhahabtu ilal madrasati wa tulu asyamsi. Aku pergi ke sekolah bersamaan dengan terbitnya matahari. Itu namanya maf'ulun ma'ah. Satu hal yang harus diingat, maf'ul ma'ahu itu adalah isim jumlahnya satu kata. Jadi kalau kalian ingin mengatakan seperti ini, aku masuk kelas bersamaan dengan si fulan membaca gitu. Apakah itu menjadi maf'ul ma'ah? Bukan. Karena syarat maf'ul ma'ah adalah satu kata, jenisnya adalah isim. Lalu gimana caranya membuat sebuah maf'ul ma'ah jika kita ingin mengatakan kalimat tersebut? Ya kita rubah, yang awalnya aku masuk kelas bersamaan dengan si fulan membaca buku, kita rubah menjadi aku masuk kelas bersamaan dengan bacaan fulan terhadap buku. Bacaannya itu adalah sebuah maf'ulun ma'ah. Dan untuk mencari sebuah maf'ul ma'ah, kita bisa gunakan kata tanya bersamaan dengan apa. Ini adalah maf'ulun ma'ahu. Oke, semoga bisa difahami. Silakan dibaca PDF-nya. Jika masih kurang paham, silakan tanyakan lewat WA. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.